Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi qad ja'ala Ramadhana syahrul mubarak. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث اتق الله حيثما كنت. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia, berbagai nikmat, dan juga di antara nikmat kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan, sehingga kita bisa mampu memaksimalkan amal saleh di bulan Ramadan ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan salawat yang kita sampaikan pada detik ini, pada kali ini, akan menjadi saksi di hadapan Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kita termasuk umatnya dan layak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa pula khatib mengingatkan kepada pribadi khatib dan jemaah sekalian untuk selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan, sehingga kita bisa mampu memaksimalkan berbagai amal soleh di dalamnya untuk meraih kemuliaan-kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah dan bahkan Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Begitu banyak saudara-saudara kita yang kepingin sekali bertemu dengan bulan Ramadan, apalah daya Allah memanggil duluannya sebelum bertemu dengan bulan Ramadan. Itu satu kesyukuran yang patut kita syukuri, bisa bertemu dengan bulan Ramadan, memaksimalkan berbagai amal saleh di dalamnya. Dan oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran yang istimewa di dalam Al-Qur'an terkait kewajiban ibadah puasa ini, tepatnya di bulan Ramadan. Bahkan Allah mencantumkannya
dalam Al-Quran surah Al-Baqarah mulai dari ayat 183 sampai 187 membahas keistimewaan, kemuliaan di bulan Ramadan. Saya mengutip di pertengahan ayat yang membahas tentang di bulan Ramadan itu, tepatnya di surah Al-Baqarah ayat 185-nya. Kalau kewajiban menunaikan ibadah puasa, di ayat yang 183-nya. Keistimewaan yang pertama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tepatnya di ayat 185-nya. Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Keistimewaan yang pertama Allah sampaikan langsung di dalam Al-Quran bahwasanya bulan Ramadan tepatnya Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW lewat malaikat Jibril alaihissalam, sehingga kita memperingatinya dengan nuzulul Quran. Karena Al-Quran itu kalamullah yang sangat mulia. Maka ketika Allah turunkan tepat di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan memiliki kemuliaan yang luar biasa. Karena bertepatan dengan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan ini, maka bulan Ramadan pun menjadi mulia. Karena di situ Allah menurunkan Al-Quran. Di sisi lain, orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, Allah memberikan ganjaran berlipat pahala yang sangat luar biasa, berkali-kali lipat daripada bulan selain bulan Ramadan. Orang yang sedang membaca Al-Quran, target tilawah satu hari satu juz, minimal sekali khatam selama bulan Ramadan, bahkan ada yang lebih dari itu, untuk meraih kemuliaan, melipat gandakan pahala bagi orang yang senantiasa membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Standar pahala di luar bulan Ramadan, kata Rasulullah, satu huruf pahalanya 10. Tapi beda ketika masuk bulan Ramadan, kita membaca Al-Quranul Karim di bulan Ramadan, maka Allah melipat gandakan 10 kali 100, dikalikan satu huruf. Masya Allah, Allah memberikan peluang yang sangat luar biasa untuk memaksimalkan ibadah membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, untuk meraih kemuliaan, untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala melalui baca Al-Quranul Karim. Apalagi kita menghafalnya dan seterusnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Itu keistimewaan yang pertama yang Allah sampaikan kepada Rasulullah dan kepada kita semua umatnya. Keistimewaan yang kedua di lanjutan ayatnya, tepatnya di ayat 186. Kata Allah Subhanahu wa taala, tepat di bulan Ramadan ini, maka kesempatan mempercepat dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah doa di bulan Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Wahai Muhammad, jika ada orang yang bertanya kepadamu tentang keberadaan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa inni qarib." Sungguh saya dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ah. Ternyata di sini kuncinya. Ternyata di sini keistimewaannya. Apabila hamba-Ku meminta dan memohon kepada Allah, maka saya kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya bulan Ramadan ini, selain kita memperbanyak amal saleh yang lainnya, juga memperbanyak doa-doa terbaik kita. Karena kesempatan yang terbaik untuk Allah menjawab, memberikan, mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan selama kita bulan Ramadan. Perbanyak doa di bulan Ramadan. Karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, kesempatan terbaik memberikan peluang yang besar
bagi hamba Allah yang meminta, karena kalimatnya ujibu da'watad da'i da'an, apabila dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mempercepat pengampunannya di bulan Ramadan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Itu keterangan dari Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala. Maka keistimewaan yang lainnya, kemudian kita ambil keterangan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, termasuk juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kesempatan untuk mendapatkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala baik siang maupun malamnya. Seakan-akan Rasulullah mengabarkan kepada para sahabatnya, jika benar menjalankan ibadah puasa itu, jika benar menjalankan qiyamul lail itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang 24 jam untuk kita maksimalkan ibadah puasa dan qiyamul lail, maka Allah menghapuskan seluruh dosanya yang telah lalu. Di siang harinya, mulai pagi fajar sampai maghrib itu, maka berlakulah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa ikhlas dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengampunkan dosanya yang telah lalu. Kalau benar puasanya sesuai tuntunan baginda Rasulullah SAW, tidak hanya puasa menahan lapar dan haus saja, tetapi seluruh anggota badannya berpuasa dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti ada kabar di sisi lain disampaikan oleh Rasulullah, ada orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Kok bisa ya Rasulullah? Karena lisannya sering mencaci maki saudaranya, lisannya sering memfitnah saudaranya, berkata kotor, kasar dan seterusnya, dan maksiat yang lainnya. Maka kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu siyamu illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa yang didapatkan hanya lapar dan haus saja. Peringatan keras dari baginda Rasulullah SAW untuk kita menjaga ibadah puasa kita, jangan sampai kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Itu di pagi harinya. Tepat di malam harinya Allah Rasulullah menyampaikan kabar gembira lagi. Kalau benar menjalankan qiyamul lail, maka Allah memberikan peluang untuk menghapus dosa yang telah lalu. Di Babur Siyam, kitab Imam Bukhari, itu dicantumkan hadis yang serupa dengan kalimat man shoma dengan kalimat man qoma. Berbeda satu kata saja, kata Rasulullah. Di malam harinya berlakulah hadis kepada oleh Imam Bukhari dan Muslim, man qama ramadhana imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menunaikan qiyamul lail, salat malam, maksudnya salat tarawih plus witirnya, ikhlas dan mengharap ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mengampunkan dosanya yang telah lalu. Maka sesungguhnya ibadah puasa dengan tarawih itu satu paket, tidak boleh ditinggalkan. Karena itu bagian kesempatan yang diberikan gambar oleh Rasulullah SAW untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di sisi lain, kata Rasulullah SAW dirincikan juga bagaimana kemuliaan di bulan Ramadan ini, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i. Kata Rasulullah SAW, qad ja'akum Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrul mubarak, bulan penuh keberkahan. Bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Berbagai keberkahan yang kita nikmati di bulan Ramadan ini.
Mungkin sebelum datang bulan Ramadan, banyak orang kemudian meninggalkan ibadah-ibadah sunnahnya. Datang bulan Ramadan, akan ada kegelisahan ketika meninggalkan ibadah-ibadah sunnah itu. Jangankan yang wajib, yang sunnah saja ada kegelisahan, takut meninggalkannya. Contohnya saja ketika di awal Ramadan, untuk menunaikan sholat tarawih, begitu cepat orang-orang datang ke masjid untuk mendapatkan sholat tarawih. Dan hukumnya sunnah, kata Rasulullah. Tapi dengan keberkahan datangnya bulan Ramadan, maka orang tidak mau meninggalkan kesempatan itu untuk meraih keberkahan dalam kehidupannya melalui ibadah qiyamul lail tadi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Rasulullah melanjutkannya. Kemuliaan bulan Ramadan, yakni tiftahu fihi abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi hamba Allah yang benar menjalankan ibadah puasanya, termasuk diantaranya menjalankan berbagai amal saleh untuk meraih, untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Berbagai amal saleh itu. Bisa mulai baca Al-Qur'an, bisa melompat banyak sedekah. Pintu surga dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua pintu surga. 8 pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang senantiasa berusaha semaksimal mungkin memaksimalkan di bulan Ramadan untuk meraih pahala berbagai amal saleh yang dilakukannya. Dilanjutkan oleh Rasulullah SAW keistimewaan bulan Ramadan yang berikutnya, wa tughliqu fi abwabil jahim. Redaksi yang lainnya, wa tughliqu fi abwabin nar. Pintu-pintu neraka ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hamba Allah benar ibadahnya selama bulan Ramadan, maka tidak ada celah kemudian untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah memberikan keistimewaan untuk memasuki pintu mana yang engkau inginkan terhadap pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Minimal pintu Ar-Rayyan yang dikhususkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang senantiasa menjalankan ibadah puasanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di sisi lain dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tughlaqu fihi asyayatin. Setan-setan dibelenggu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya setan-setan tidak akan mampu menggoda hamba Allah yang betul-betul menjalankan ibadah puasa dengan keikhlasan menghadap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mampu menggodanya. Akan tetapi akan ada orang-orang ketika di bulan Ramadan masih mampu ditembus digoda oleh syaitan, sehingga dia tidak menjalankan ibadah puasa, na'udzubillah, bahkan makan terang-terangan di pinggir jalan. Bukan berarti syaitan tidak mampu, tetapi bagian itu dia berkeinginan untuk menjalankan sesuai hawa nafsunya. Benar menjalankan ibadah puasanya mustahil, kata Rasulullah, bisa ditembus, bisa digoda oleh syaitan, karena kata Rasulullah, syaitan telah dibelenggu, diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang senantiasa berupaya semaksimal mungkin ketika berhadapan di bulan Ramadan untuk meraih ampunan maghfirahnya Allah, mendapatkan surga manapun yang kita inginkan masuk dan disediakan Allah Subhanahu wa taala. Berbagai amal soleh yang kita maksimalkan di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba Allah yang dijanjikan oleh Allah di surah Al-Baqarah ayat 183 itu, la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillah,
حمدا كثيرا كما أمروا. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويقاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.